Ampun, 7 syarat jadi istri Kim Jong-un. Status sebagai ibu negara tak memberi pengaruh besar bagi kehidupan Ri Sol-ju di mata rakyat Korea Utara. Siapa yang tidak ingin menjadi istri seorang kepala negara? Hidup berkecukupan, semua serba tersedia, dan kemana-mana selalu mendapat pengawalan. Namun tidak semua first lady atau ibu negara bisa menikmati perannya sebagai tangan kedua dalam pemerintahan seorang kepala negara. Setidaknya itu dirasakan ibu negara Korea Utara, Ri Sol-ju. Istri Kim Jong-un ini harus hidup dalam bayang-bayang misteri. Tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana kehidupan Ri sejak dinikahi Kim. Hanya satu hal yang diketahui publik tentang sosoknya, dia lahir pada tanggal 28 September. Itu pun hanya informasi minim, tak ada yang tahu kapan tahun kelahirannya. Menjadi seorang istri presiden, Ri juga sangat jarang terlihat tampil bersama sang suami di depan publik negaranya, apalagi kancah internasional, seperti kisah-kisah dari Korea Utara, yang berkisar dari yang aneh sampai yang mengerikan. Di balik misteri Ri, pemerintah Korut konon mempunyai 7 aturan yang dikeluarkan oleh Kim Jong-un untuk istrinya yang cantik itu. 1. Wajib ganti nama. Tidak seperti kebanyakan pernikahan di mana pengantin wanita menggunakan nama belakang suaminya, nama Ri harus diganti seluruhnya. Tidak itu saja, sebagian besar masa lalunya sengaja disembunyikan. Bahkan nama asli dan tahun kelahirannya juga masih menjadi misteri. 2. Dipaksa menyembunyikan kehamilannya. Ri Sol-ju hidup dalam perlindungan ketat sejak dia menjadi bagian dari keluarga penguasa. Namun tingkat keamanan dan isolasi itu semakin diperkuat saat dia hamil. Ri Sol-ju bahkan menghilang dari mata publik selama beberapa bulan. Sementara kekhawatiran terburuk soal nasib Ri menyeruak, beberapa foto dan laporan memperlihatkan bahwa dia hamil dan sengaja berusaha menghindari perhatian publik. 3. Dilarang bertemu orang tuanya. Ri Sol-ju bukan warga negara biasa sebelum dia menikah dengan Kim Jong-un. Orang tuanya adalah orang-orang terpandang di Pyongyang. Ibunya adalah kepala bangsal ginekologi rumah sakit, dan ayahnya adalah seorang profesor. Melalui keluarganya itu Ri bertemu dengan Kim, karena pamannya sebenarnya adalah salah satu penasehat militernya. Tapi sejak menjadi ibu negara Korea Utara, Ri tidak punya banyak waktu atau kesempatan untuk bertemu keluarganya. Gaya rambut saja diatur 4, wajib mengunjungi makam pendiri Korea Utara. Jika pemimpin lain dan pasangan berkunjung ke makam pendiri negara di hari-hari khusus, seperti Hari Pahlawan, maka Ri Sol-ju harus melakukannya setiap pagi. Kunjungan satu-satunya yang mungkin sering dilakukan pasangan ini di depan umum adalah ketika datang ke pemakaman ayah atau kakek Kim Jong-un setiap pagi. 5. Model rambut dan pakaian diatur suami. Di awal-awal pernikahannya, Ri Sol-ju tampil unik dan menonjol di negaranya. Dia menjadi perhatian publik karena penampilannya yang bergaya barat. Dia bahkan berani mengenakan celana jeans, namun perlahan namun pasti koleksi pakaiannya itu hilang. Semuanya digantikan dengan busana yang lebih konservatif dan harus mendapat persetujuan suaminya. Demikian juga dengan gaya rambutnya yang tidak pernah berubah sejak melahirkan putri pertamanya. 6. Dilarang keluar dari Korea Utara. Menurut berbagai sumber di seluruh dunia, Ri Sol-ju sebenarnya pernah meninggalkan negaranya beberapa kali sebelum ia menikah dengan sang diktator. Disebutkan bahwa dia belajar di luar negeri di China selama beberapa waktu, dan bahkan pernah mengunjungi negara tetangga Korea Selatan sekali sebagai pemandu sorak. Namun sejak menjadi ibu negara Korea Utara, Ri Sol-ju tidak pernah mendapat kesempatan untuk meninggalkan negara itu. 7. Dipaksa terus hamil sampai melahirkan anak laki-laki. Dalam sebuah tradisi yang terdengar seperti kebiasaan di abad pertengahan, Ri Sol-ju konon dipaksa memberikan keturunan seorang anak laki-laki bagi suaminya. Pasangan ini menikah pada tahun 2009, dan laporan tentang anak pertama dibuat pada awal tahun 2010. Sejak saat itu, Ri Sol-ju dilaporkan memiliki 2 anak lainnya. Tapi laporan menyebutkan bahwa 2 anak pertamanya, kedua perempuan, tidak memuaskan bagi sang diktator. Menurut laporan terbaru, anak ketiga mereka adalah laki-laki. Mudah-mudahan, dengan lahirnya anak laki-laki itu tekanan yang dirasakan Ri Sol-ju segera berkurang. Mau tahu info menarik lainnya? Jangan lupa subscribe, like, dan komen Fakta Heboh.